Ragam informasi yang menginspirasi dan lagu pilihan terbaik kami sajikan di Purwokerto siang ini setiap hari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Bersatu kita maju, membangun komitmen baru, sehati menjaga diri demi kejayaan institusi. Jaksa menyapa sahabat masyarakat, membuka diri, wujudkan sinergi. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri, tunaikan bakti, masyarakat menanti. Jaksa menyapa, berjalan bersama. Jaksa menyapa, ada di tengah Anda. Tinggalkan masa lalu, sambutlah era baru. Jaksa menyapa, sahabat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kembali hadir menyapa Anda Febrionik di Purwokerto siang ini. Dan pada siang hari ini kita akan kembali dalam program Jaksa Menyapa edisi Kamis 16 November 2023. Dan sudah hadir di studio Pro 1 RRI Purwokerto ada Bapak Muhammad Fariza SH selaku Kepala Subseksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum dari Kejaksaan Negeri Kebumen. Selamat siang, Mas Faris. Oke, gimana kabar, Mas Faris? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dari Kebumen ke Purwokerto, gimana nih? Sempat kena hujan juga nggak ini? Oh tadi udah, memang dari pagi udah mulai hujan kan cuaca kan? Iya. Oke. Lumayan ya. Iya. Tapi tidak kena macet ya pagi ini ya? Kalau macet sih enggak. Enggak. Oke. Tapi hanya hujan sedikit lah ya. Oke. Baik. Pak Faris atau Mas Faris ya, kita akan membahas di Jaksa Menyapa kesempatan siang hari ini. Betul. Tentang mengenal kejaksaan lebih dekat ya. Iya. Oke. Nah, sebelum itu pendengar nanti untuk Anda ingin bergabung untuk menanyakan beberapa pertanyaan, silakan Anda dapat bergabung melalui WhatsApp di 08112540911 ya, atau melalui aplikasi digital, aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh melalui Play Store dan juga App Store ya. Baik. Kita akan langsung saja pendengar menanyakan beberapa pertanyaan ya mengenai kejaksaan, karena kita kepengen lebih dekat dengan kejaksaan juga ya. Namun sebelumnya saya akan bertanya mengenai sebetulnya Mas Faris, apa itu jaksa itu? Jaksa ya? Ya. Mungkin sebelum saya menjelaskan terkait jaksa, saya akan menjelaskan apa sih itu kejaksaan. Oke. Baik, ya. Nah, jadi berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Di situ yang dimaksud dengan kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang. Oke. Jadi secara garis besarnya nih kejaksaan ini lembaga. Oke. Nah, sedangkan jaksa ini orang atau jabatannya. Jabatannya. Oke. Dan di dalam kejaksaan ada jaksa tentunya yang sebetulnya kalau dijelaskan lagi seperti apa itu, Pak? Oh iya. Baik. Jadi kalau tadi di angka 1 kan menjelaskan tentang kejaksaan. Nah, di angka 2 ini kita menjelaskan apa itu jaksa. Nah, yang dimaksud dengan
jaksa sendiri itu adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas fungsi kewenangannya berdasarkan undang-undang. Oke. Seperti itu. Oke, dan tentunya di era sekarang tahun 2023 ini dengan banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia. Jadi memang tugas jaksa juga cukup banyak juga ya, Pak Faris ya? Ya, banyak. Tugas dan wewenang jaksa ini banyak sekali. Oke, nah namun sebelum nanti kita akan ke arah sana gitu ya. Di dalam kejaksaan tadi kan sudah dijelaskan ada jaksa juga gitu ya, tentunya di dalam lembaga ini. Nah, di dalam kejaksaan pasti akan atau pasti ada beberapa bidang-bidangnya gitu ya. Betul. Nah, itu apa aja, Mas Faris? Jadi di kejaksaan ini ada beberapa bidang. Nah, bidang-bidang ini itu mungkin saya jelaskan dari pertama ya. Ini dari kalau pada kejaksaan negeri, kejaksaan negeri ini dipimpin oleh kepala kejaksaan negeri. Oke. Ya. Nah, di bawah pemimpinan kepala kejaksaan negeri ini ada beberapa bidang. Mulai yang pertama ini bidang pembinaan, bidang intelijen, terus bidang tindak pidana umum, bidang tindak pidana khusus, bidang perdata dan tata usaha negara, dan yang terakhir bidang pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Oke. Nah, ini dari sekian banyak bidang di kejaksaan. Boleh bisa dijelaskan satu-satu Pak? Mungkin dari bidang pembinaan ini sebetulnya seperti apa nih Pak? Nah, kalau di bidang pembinaan ini dia dikepalai oleh kepala subbagian pembinaan atau biasa disebutnya Kasubagmin. Nah, seperti pada kantor-kantor pada umumnya, kalau di pembinaan ini dia lebih ke mengenai seperti administrasi persuratan, terus terkait keuangan, personalia atau HRD lah. Ya bilangnya kan seperti itu. Nah, kemudian untuk bidang intelijen sendiri ini mungkin agak berbeda dengan bidang-bidang intelijen pada seperti di kepolisian atau di TNI ya. Jadi di intelijen di sini itu adalah intelijen penegakan hukum. Di mana kejaksaan berwenang menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum, sehingga menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan. Baik. Kemudian kalau kemudian ada lagi bidang perdata dan tata usaha negara ini. Nah, kejaksaan ini bisa diberikan surat kuasa khusus, jadi dapat bertindak baik di dalam maupun luar pengadilan. Litigasi maupun non litigasi seperti itu. Dan atas nama negara atau pemerintah. Jadi biasa sebutannya ini jaksa pengacara negara seperti itu. Jaksa pengacara negara. Jadi yang bertindak untuk kepentingan negara seperti itu. Baik berarti, dalam litigasi maupun non litigasi. Berarti ini wewenangnya di dalam kenegaraannya ya gitu ya. Misalnya di dalam kementerian atau seperti apa? Atau misal ketika ada permasalahan atau terhadap kepentingan di negara, dari bidang perdata dan tata usaha negara itu sendiri dia bisa melakukan seperti pendampingan hukum, seperti itu, bantuan hukum, pelayanan hukum. Kemudian untuk di bidang tindak pidana umum sendiri itu salah satunya dari kami ada pelayanan tilang, pengambilan tilang. Itu di bidang tindak pidana umum. Terus ada juga untuk kita melakukan tugas jaksa sebagai penuntut umum. Penuntut umum ini seperti ya kita misal mau bersidang di pengadilan negeri seperti itu. Sedangkan di tindak pidana khusus sendiri ada kewenangan-kewenangan khusus seperti contohnya melakukan penyelidikan, penyidikan,
Tapi dalam perkara tertentu. Salah satunya ini contohnya seperti perkara tindak pidana korupsi, Oke. terus kepabeanan, cukai, pelanggaran HAM berat seperti itu. Kemudian untuk di bidang pengelolaan barang bukti sendiri ini, bidang ini untuk mengelola terkait barang bukti yang berkaitan dengan perkara yang ditangani. Misal dalam tindak pidana umum berarti pada saat sudah dilimpahkan ke kejaksaan, barang bukti yang jadi pada saat pelimpahan ini tersangka dan barang bukti berkas semua segala macam itu dilimpahkan dari kepolisian ke kejaksaan. Nah, untuk terkait barang buktinya inilah bidang yang mengelola barang bukti tersebut. Seperti itu. Baik. Ya. Ya, ini berarti bidang-bidangnya menangani tugasnya masing-masing ya. Betul. Oke, baik. Nah, tadi juga disampaikan bahwa dalam jaksa ini juga memiliki kewenangan. Ya. Nah, ini kewenangan yang dimiliki oleh seorang jaksa seperti apa nih, Mas Faris? Kewenangannya ya, itu tadi salah satunya melakukan penuntutan, terus melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oke. Terus kemudian dapat juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Oh, berarti seorang jaksa bisa melakukan pemeriksaan tambahan atas dasar dikoordinasikan dengan penyidik gitu ya? Betul, ya. Oke. Pemeriksaannya seperti apa? Sejauh apa kalau boleh tahu, Mas Faris? Ya, ketika dalam penyidikan ini dirasa perlu dilakukan pemeriksaan tambahan, itu bisa dilakukan. Oh, oke. Berarti seperti kayak misal ada yang kurang bukti gitu atau mungkin perlu yang perlu penyelidikan lebih lanjut, berarti dari pihak jaksa bisa melakukan itu ya? Tuh, ketika dirasa perlu. Oke. Cuma kalau pada umumnya sih tidak begitu perlu ya. Maksudnya tetap ketika kita ingin atau dirasa perlu bisa dilakukan itu, cuma biasanya hanya ketika itu berkas perkara masuk dari kepolisian di kejaksaan, terus kita mempelajari berkas perkara tersebut kurang lebih waktu ya 7 hari untuk meneliti berkas, apakah berkas tersebut sudah lengkap secara formil ataupun materialnya. Dan ketika dirasa belum lengkap, maka jaksa dapat mengeluarkan yang namanya P19 dan P18. Ini adalah P18 itu untuk pemberitahuan bahwa berkas perkara belum lengkap, dan P19 merupakan petunjuk dari jaksa penuntut umum kepada penyidik terkait kekurangan berkas ini, bahwasanya diberitahukan belum lengkap dan di situ sudah dilampirkan petunjuk-petunjuknya. Baik dari segi material maupun segi formilnya, seperti itu. Oke. Nah, dalam melakukan pemeriksaan tambahan ini biasanya ada jangka waktu tertentu atau? Kalau untuk kelengkapan berkas sendiri ketika pasti ada jangka waktunya, cuma untuk biasanya untuk kelengkapan berkas sendiri kita akan menunggu 14 hari. Oke, baik. Ya, seperti itu. Baik, ya. Dan tentunya dari kewenangan-kewenangan yang sudah disampaikan ini, ada beberapa kewenangan yang mungkin dari para pendengar juga mungkin pernah pernah mendapatkan hal tersebut gitu ya. Misalnya kayak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana gitu-gitu ya. Baik. Pada siang hari ini mungkin dari para pendengar juga pernah atau mungkin masih ada yang belum mengerti bagaimana ketika ada sebuah proses persidangan ini tata caranya seperti apa, terus kemudian
runtutannya seperti apa? Ini bisa dijelaskan Mas Faris? Bisa. Baik, silakan. Jadi ketika berkas perkara tadi yang seperti saya bilang sebelumnya itu, penyidik sudah melengkapi berkas perkara dan dirasa berkas perkara ini sudah lengkap. Berkas perkara tersebut sebelum kita limpahkan, kita membuat namanya P21. Oke. Bahwasanya berkas perkara sudah lengkap dan sudah dapat dilimpahkan ke pengadilan. Nah, kemudian di pengadilan ini kan ada proses persidangan ya. Beracara di persidangan ini alurnya itu pada agenda pertama. Oke. Di agenda pertama ini kita jaksa penuntut umum ini akan membacakan yang namanya surat dakwaan di depan tapi sebelum pembacaan surat dakwaan ini, majelis hakim pasti akan menanyakan dulu kepada terdakwa ketika ancaman hukuman yang akan diterima terdakwa ini 5 tahun lebih, majelis hakim akan menawarkan apabila terdakwa tidak memiliki penasihat hukum, maka majelis hakim akan menawarkan akan didampingi oleh atau ditunjuk penasihat hukum untuk mendampingi si terdakwa. Nah, ketika sudah didampingi oleh si terdakwa, maka kami penuntut umum akan membacakan yang namanya surat dakwaan di persidangan. Nah, setelah selesainya pembacaan surat dakwaan ini, maka majelis hakim akan memberikan kesempatan kepada terdakwa. Apakah terdakwa keberatan dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum atau tidak? Ketika terdakwa ataupun terdakwa melalui penasihat hukumnya keberatan dengan surat dakwaan, maka terdakwa dapat berhak atau mengajukan eksepsi. Atau di sini eksepsi itu kalau dijelaskan ya keberatan terhadap dakwaan dari penuntut umum. Oke, bisa ya berarti ya seperti itu ya. Betul, bisa sekali. Mungkin biasanya dari majelis hakim akan memberikan waktu untuk terdakwa ataupun penasihat hukum dari terdakwa untuk membuat eksepsi tersebut yang di sidang berikutnya akan dibacakan. Oke. Setelah pembacaan dari eksepsi oleh terdakwa ataupun penasihat hukum dari terdakwa, maka kami penuntut umum akan membuat tanggapan terhadap eksepsi dari yang dibacakan oleh terdakwa ataupun penasihat hukum dari terdakwa. Nah, setelah itu selesai kami bacakan dan kemudian barulah terbit yang namanya putusan sela. Nah, ketika putusan sela ini isinya menolak eksepsi dari terdakwa, maka akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian. Agenda pembuktian ini yakni penuntut umum akan menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti ataupun keterangan ahli dalam persidangan tersebut. Setelah semua pembuktian ini selesai, maka akan diberikan kesempatan juga kepada terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan untuk terdakwa atau sering disebut saksi added charge. Barulah kemudian terdakwa dimintain keterangannya di depan persidangan. Itu. Nah, setelah keterangan terdakwa mintain keterangannya di persidangan, kemudian barulah penuntut umum akan membuatkan yang namanya surat tuntutan. Seperti itu. Nah, surat tuntutan ini setelah dibacakan semua, kemudian terdakwa ataupun penasihat hukum dari terdakwa akan mendengarkan. Ketika terdakwa ataupun penasihat hukum terdakwa ini ada keberatan, keberatan terhadap tuntutan, maka terdakwa sendiri bisa yang mengajukan yang namanya pledoi. Ya, pledoi ini ya keberatan dari tuntutan. Terus kita sama seperti yang tadi ya, setelah pledoi
penuntut umum membuat sanggahan Mhm. terhadap pledoi dari nasihat hukum terdakwa ataupun terdakwa, kemudian terdakwa membuat sanggahan lagi dari sanggahan kami, seperti itu. Nah, barulah nanti hakim akan menjatuhkan putusan. Hmm. Gitu. Setelah putusan ini dibacakan di persidangan, maka hakim akan menanyakan kepada terdakwa ini bahwasanya apakah terdakwa ini akan menerima putusan tersebut, seperti itu. Dan terdakwa sendiri akan diberikan waktu kurang 7 hari untuk berpikir. Maksudnya gini, untuk berpikir apakah terdakwa akan mau menerima putusan itu atau tidak. Gitu. Ketika terdakwa menerima putusan tersebut, otomatis putusan tersebut sudah inkrah, dan ketika jaksa penuntut umum pun sama juga halnya dengan jaksa penuntut umum, akan diberikan kesempatan oleh majelis hakim apakah akan menerima putusan yang dibacakan ataupun akan melakukan upaya hukum. Sama juga jangka waktunya 7 hari juga, ketika jaksa penuntut umum dan terdakwa menerima putusan tersebut, maka putusan tersebut sudah dikatakan inkrah dan jaksa penuntut umum bisa melaksanakan eksekusi atau melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Oke, sampai akhirnya ketok palu. Betul. Oke, berarti itu kalau sudah ketok palu sudah final terhadap keputusan yang sudah diambil dengan runtutan sidang yang dari pembahasan surat dakwaan hingga terakhir itu ya. Putusan pembacaan surat, mulai dari pembacaan surat dakwaan sampai pembacaan putusan. Oke, wah ini menarik sekali nih karena biasanya kalau saya sebagai orang awam nih, Mas Faris, melihat persidangan, wah ini sepertinya apa nih, ada istilah-istilah baru nih. Ternyata setelah dijelaskan, oh ternyata runtutannya seperti ini. Terus kemudian ada proses yang memang harus dijalani gitu ya. Baik, tentunya untuk Anda para pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung di kesempatan siang hari ini. Nanti kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk ya. Namun sebelumnya kita akan break lagu sebentar. Kita akan dengarkan satu lagu spesial dari Dewa 19 dengan Mahameru. Tetaplah bersama kami di Jaksa Menyapa. Bertahan
Baik, kembali di Jaksa Menyapa bersama saya Febrionik dan Bapak Muhammad Fariza SH selaku Kepala Subseksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum dari Kejaksaan Negeri Kebumen. Ya, Pak Faris atau Mas Faris, tadi kita sudah memaparkan ya, dipaparkan juga oleh Mas Faris tentang persidangan, tata caranya, bahkan prosesnya tadi sudah dijelaskan. Nah, mengingat di Indonesia sendiri, Mas Faris, ini kita melihat bahwa narkotika ini beredar luas dan baik penggunanya atau pengedarnya atau yang make ya. Ini ada cukup banyak ternyata di Indonesia ya Mas Faris ya. Iya. Nah, sebetulnya dalam kasus narkotika atau penggunaan narkotika yang ada di Indonesia sendiri gitu ya. Ini akibat atau akibat hukumnya atau ancamannya ini seperti apa, Mas Faris? Baik, sebelum kita masuk ke situ ya, mungkin bisa kita jelaskan dulu. Mungkin kenapa ya narkotika ini diatur sampai ada? Kok nggak boleh digunakan? Iya. Kan seperti itu ya. Jadi memang narkotika ini kalau berdasarkan ini diatur ini di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 ya? Bukan 2009. Oh 2009, oke baik. Iya. Nah, jadi narkotika itu kan merupakan zat atau obat yang sebenarnya bermanfaat sih untuk pengobatan penyakit tertentu atau untuk ilmu pengetahuan segala macam kan. Cuma ketika disalahgunakan maka dampaknya ini akan buruk bagi yang menyalahgunakan itu, maksudnya bagi penggunanya itu kan. Seperti itu. Jadi mungkin banyak lah ya, maksudnya dampak-dampak untuk dari penyalahgunaan narkotika ini sendiri, seperti dari kesehatan fisiknya, mentalnya, itu pasti akan berdampak. Bahkan narkotika ini sendiri akan menyebabkan ketergantungan. Adiktif ya. Iya, karena ada kandungan zat adiktifnya itu tadi. Terus karena ketergantungan ini bahkan akan mengakibatkan si pengguna, karena ketergantungan otomatis kan ya kalau nggak make kayak gimana gitu ya. Otomatis mau pakai terus. Sedangkan untuk penggunanya sendiri mereka harus membelinya, mencarinya segala macam. Itu akan mengakibatkan dari ekonomi si pengguna itu sendiri. Seperti itu. Nah, untuk dari sebenarnya apa sih akibat hukumnya ini? Jadi dampak terhadap kesehatan ini, akibat hukumnya bagi para pelaku penyalahgunaan narkotika ini kan tadi mungkin saya mau perjelas lagi. Jadi narkotika ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ya. Ini bervariatif. Jadi ada memang narkotika ini dibagi jadi beberapa golongan 1, 2 dan 3 sebagaimana seperti itu. Jadi seperti yang jenis tanaman. Nah, mungkin ya kalau terkait dengan sanksi pidana atau ancaman hukumannya nih ya. Jadi kita juga menghimbau juga nih sama teman-teman masyarakat seluruh di daerah Provinsi Jawa Tengah ya, terutama di Kebumen. Nah, ini kita kasih pengetahuan lagi terkait sanksinya ini berat loh. Betul. Jadi seperti yang disebutkan dalam pasal 111 ayat 1 nih, saya bacakan ya. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit 800 juta dan paling banyak 8 miliar rupiah. Wow. Ini dia misal kayak memiliki atau menguasai atau menanam nih kan, menanam, menyediakan, menyimpan ganja yang jenis
ini kan karena dalam bentuk tanaman ya, contohnya seperti ganja. Kan gitu. Ancaman pidananya aja paling ringan 4 tahun. Oke. Denda paling minimnya aja 800 juta. 800 juta ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau untuk yang bukan jenis tanaman, bukan jenis tanaman ini ya seperti heroin, terus macam obat-obatan gitu ya. betul, terus bukan ganja ya, seperti sabu-sabu. Itu dia diatur di pasal 112 dan sama ancaman pidananya juga sama, 4 tahun paling singkat, paling tinggi 12 tahun. Dendanya 800 juta, paling banyak 8 miliar rupiah. Begitu. Nah, namun dapat saya terangkan lagi, ini berbeda lagi bagi penyalahguna. Oke, ya. Jadi si penyalahguna ini karena dia memakai ya, bukan niat dia ini bukan untuk menjual. Menjual atau menyebarluaskan gitu ya. Jadi kalau seperti yang tadi kan dia menanam nih, dia tanam segala macam ini nanti untuk kemudian dia jual. Ada unsur kesengajaan di situ ya? Iya, memang betul. Itu udah ada, ibaratnya sudah ada niat jahat dia kan, seperti itu. Pensereannya sudah ada. Itu. Nah, kalau dari penyalahguna narkotika sendiri ini diatur dia di pasal 127 ya. Oke. Nah, jadi penyalahguna narkotika golongan 1, ini penyalahguna ini bagi dirinya sendiri ya. Ini bisa dipidana itu paling lama 4 tahun. 4 tahun. Iya. Untuk golongan 2 paling lama 2 tahun, dan untuk golongan 3 sendiri paling lama 1 tahun. Begitu. Nah, kemudian terkait tadi kan saya menjelaskan juga, tadi kan ada yang nanam aja segitu, terus yang menjual, terus yang menjadi perantaranya nih dalam jual beli, terus yang membeli ini berapa nih kan gitu. Nah, kalau itu sendiri ada diatur di pasal 144. Nah, ayat 1 ya, saya bacakan ya. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan atau menyerahkan narkotika golongan 1 dipidana dengan pidana penjara seumur hidup. Atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah, paling banyak 10 miliar. Jadi memang mungkin bagi beberapa orang yang ini nih ada peluang untuk melakukan menjual narkotika atau perantara nih, untungnya besar mungkin. Cuma dengan pidana yang paling singkatnya 5 tahun, nah ini maksud saya sebagai himbauan juga, karena tindak pidana narkotika ini kan merupakan kejahatan yang luar biasa juga nih. Karena bagaimanapun juga ketika teman-teman atau adik-adik kita nih menyalahgunakan narkotika untuk dikonsumsi, ini kan merusak masa depan mereka. Otomatis juga merusak bangsa kita juga kan. Betul. Bagaimana dengan bangsa kita ke depannya ini? Ketika calon-calon penerus bangsanya sudah rusak duluan. Seperti itu. Makanya memang pemerintah sendiri dengan serius untuk membuat sebuah undang-undang ini untuk si para pelaku-pelaku kejahatan tindak pidana narkotika seperti itu. Dan tentunya karena memang bangsa ini apalagi di era-era sekarang juga akan didominasi oleh generasi-generasi yang baru. Tentunya generasi-generasi yang baru ini diharapkan dengan adanya undang-undang dan juga penanganan yang tepat tidak akan terjerumus ke dalam dunia gelap narkotika ataupun juga narkoba ya, Mas Faris ya. Betul. Nah,
Mas Faris, Ya. ini juga ada sedikit pertanyaan ya dari Oh, iya. pendengar yang ada di Banjarnegara. Ini ada dari Mas Ali di Banjarnegara. Ini Ya. ingin bertanya, selamat siang Mas Faris, saya Ali dari Banjarnegara mau bertanya, siapa saja yang bisa mengajukan banding dan kasasi? Mohon jawabannya, terima kasih. Oke, silakan Mas Faris, Baik. mungkin bisa dijawab. Dalam hal ini Mhm. dalam hukum pidana ya, Masnya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sendiri, pasal 47 sendiri itu sudah menyebutkan bahwasannya ya, yang dapat mengajukan banding adalah si terdakwa itu sendiri, ataupun juga si penuntut umum atau jaksa penuntut umum. Oke. Itu. Nah, kemudian ya, permohonan banding ini tadi mungkin belum saya jelaskan juga sih, terkait setelah keluarnya putusan ini kan putusan pengadilan dibacakan, terdakwa, baik terdakwa maupun penuntut umum sendiri ini kan akan diberikan majelis hakim waktu 7 hari untuk berpikir apakah akan menerima putusan tersebut ataupun akan melakukan upaya hukum. Oke. Nah, ketika dalam jangka waktu yang diberikan tersebut terdakwa ataupun penuntut umum tidak ada mengajukan upaya hukum, sama saja dianggap berarti mereka menerima putusan tersebut. Nah, namun ketika dalam jangka waktu 7 hari tersebut terdakwa ataupun penuntut umum ada mengajukan upaya hukum atau tidak menerima dengan putusan tersebut, terdakwa ataupun penuntut umum dapat mengajukan yang namanya banding. Oke. Seperti itu. Nah, setelah pengajuan dari terdakwa ataupun penuntut umum ini menyatakan banding di pengadilan negeri, di Panitera, nah kemudian maka terdakwa ataupun penuntut umum ini akan diberikan waktu lagi untuk membuat yang namanya memori banding. Oke. Membuat memori banding dan waktunya pun 7 hari juga. Jadi dalam waktu 7 hari ini terdakwa ataupun jaksa penuntut umum ini harus menyerahkan memori banding tersebut, dan memori banding ini ditujukan kepada pengadilan tinggi. Kalau di Kebumen berarti ikutnya kan di pengadilan tinggi Jawa Tengah, yang di provinsi ya, di Semarang, seperti itu. Nah, kemudian setelah terbitnya ini akan menunggu waktu sampai turunnya namanya putusan pengadilan tinggi, putusan PT. Setelah terbitnya putusan PT ini, maka putusan tersebut kan akan diterima oleh terdakwa ataupun jaksa penuntut umum. Nah, dari situ masih ada upaya hukum lagi, masih bisa lah, ibaratnya masih ada upaya hukum lagi yang bisa dilakukan oleh baik dari terdakwa apabila terdakwa masih tidak menerima atau ibaratnya nggak setuju lah dengan putusan pengadilan tinggi tersebut ataupun putusan PT tersebut. Masih ada upaya hukum lagi nih, baik terdakwa maupun jaksa penuntut umum, yaitu upaya hukum kasasi. Nah, dalam upaya hukum kasasi ini, permohonan kasasi ini diajukan ke kepanitraan pengadilan yang memutuskan perkara yang bersangkutan. Artinya diajukannya tetap di pengadilan negeri. Terus jangka waktunya ini 14 hari. Jadi dalam jangka waktu 14 hari ini setelah putusan pengadilan tinggi ini kan diterima oleh terdakwa ataupun penuntut umum. Jadi masih ada waktu 14 hari lagi untuk membuat yang namanya mengajukan namanya
keberatan untuk mengajukan upaya hukum kasasi. Kemudian dibuatkanlah yang namanya memori kasasi yang ditujukan ke Mahkamah Agung seperti itu. Oke, nah itu ya untuk Mas Ali di Banjarnegara ya. Baik, ini juga ada satu pertanyaan terakhir mungkin karena waktu kita juga cukup terbatas, Mas Faris. Boleh. Ini dari Titi di Purbalingga. Ini menanyakan kapan jaksa dapat melaksanakan putusan pengadilan. Oke, silakan mungkin bisa langsung dijawab Mas Faris. Baik. Nah, kalau kapan sih jaksa ini bisa melaksanakan putusan pengadilan? Ketika putusan tersebut sudah inkrah ataupun sudah berkekuatan hukum tetap, maka jaksa ini sudah dapat melaksanakan putusan tersebut. Artinya gini, ketika tadi misalnya dalam putusan tingkat pertama atau di pengadilan negeri ya, terdakwa dalam waktu 7 hari ini ada melakukan upaya hukum. Berarti putusan upaya hukum banding ya. Terus masih proses banding dan putusan pengadilan tinggi belum keluar. Itu berarti putusannya belum inkrah. Jadi belum bisa dilaksanakan yang namanya eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan. Nah, kecuali dalam putusan tersebut jaksa penuntut umum ataupun terdakwa ini menerima putusan tersebut, meskipun belum ada waktu 7 hari, namun pada saat pembacaan putusan di pengadilan ini terdakwa menyatakan menerima putusan tersebut dan jaksa penuntut umum menerima putusan tersebut, maka dengan segera jaksa penuntut umum ini bisa melakukan eksekusi atau melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Seperti itu. Oke. Wah, berarti memang ada proses-proses yang memang harus dilalui, ada waktu juga yang harus disiapkan ya sebelum jaksa dapat melaksanakan putusan pengadilan ya, Mas Faris ya. Oke, mungkin sebelum kita tutup acara pada siang hari ini, mungkin bisa ada bisa disimpulkan Mas Faris tentang apa yang sudah kita bahas mengenai mengenal kejaksaan lebih dekat, atau mungkin ada yang ingin disampaikan untuk para pendengar dan juga masyarakat di seluruh Indonesia yang mungkin sedang mendengarkan acara kita pada siang hari ini. Silakan. Baik, terima kasih. Saya hanya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, adik-adik kita, bahwasanya tetap kita itu harus yang namanya mematuhi aturan. Karena aturan ini dibuat untuk mengatur agar terjadinya ketertiban, seperti itu. Mungkin cukup itu saja. Oke. Baik, terima kasih Mas Muhammad Fariza SH selaku Kepala Subseksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum dari Kejaksaan Negeri Kebumen atas waktunya pada siang hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Dan pendengar, itu tadi obrolan kita dalam acara Jaksa Menyapa edisi siang hari ini bersama dengan Kejaksaan Negeri Kebumen. Yang tadi sudah kita sudah obrolkan bersama tentang mengenal kejaksaan lebih dekat. Dan sampai jumpa di Jaksa Menyapa selanjutnya. Saya Febrionik pamit undur diri dari acara Jaksa Menyapa, dan nanti kita akan lanjutkan kembali kebersamaan kita dalam Purwokerto siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita maju, membangun komitmen baru, sehati menjaga diri demi kejayaan institusi. Jaksa Menyapa, sahabat masyarakat, membuka diri, wujudkan sinergi. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri.